Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah untuk dari semua ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Samer Mansa ya, dosen Universitas Muhammadiyah Sedir Rapang. Untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Tapi sebelumnya itu saya sampaikan kepada semua, tolong diperhatikan dengan baik karena setelah nanti ini akan ada tugas untuk semua akan ada jelaskan dari apa yang sudah saya jelaskan nanti. Oke, ya saya akan mulai dengan materi saya untuk semua, tolong diperhatikan. Oke, dari itu bagian pertama di sini kita belajar tentang hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Yaitu menurut Lidgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dan lingkungannya. Dan menurut Heinrich 1999 mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, yaitu keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya. Sehingga proses belajar diperlukan dan pemilihan, penyusunan, penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan memenuhi interaksi pembelajar dengan lingkungannya. Kemudian di sini tujuan belajar menurut Benjamin Bloom itu ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek meliputi pengetahuan, pemahaman, aktivasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ranah afektif itu berkenaan dengan sikap dan terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Kemudian yang ketiga itu ranah psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek yaitu gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perspektual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Kemudian bagian B di sini hakikat belajar dan komponen sistem pembelajaran, itu ada beberapa itu komponen utama dari desain pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Kemudian yang kedua, belajar itu pihak menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakter mereka, kemampuan awal dan prasyarat. Yang kemudian yang ketiga itu analisis pembelajaran, merupakan proses penganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat itu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar, penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Kemudian tujuan utama dari tahap implementasi itu pertama itu tujuan utamanya itu tahap implementasi yang merupakan langkah realisasi desain dan pengembangan adalah sebagai berikut. Contoh, membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi. Kemudian menjamin terjadinya pemecahan masalah, solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Kemudian di sini berikutnya memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Kemudian berikutnya ini langkah penyusunan perencanaan pembelajaran itu merumuskan tujuan khusus, yaitu merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran yang akan dikembangkan. Kemudian di sini ranah kognitif berarti tujuan pembelajaran berkaitan dengan aspek intelektual siswa melalui penguasaan pengetahuan dan informasi dan mengenai data dan fakta, konsep, generalisasi, dan prinsip. Kemudian di sini ranah afektif itu berarti berhubungan dengan penerimaan, apresiasi seorang terhadap suatu hal yang berkembang mental yang ada dalam diri seseorang. Kemudian berikutnya ranah psikomotorik berarti menggambarkan kemampuan dan keterampilan seorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau performance yang berupa keterampilan fisik dan keterampilan non fisik. Dan keterampilan fisik seperti yaitu keterampilan seorang mengerjakan sesuatu dengan menggunakan otot, sedangkan keterampilan non fisik itu keterampilan yang menggunakan otak ya sebagai alat utama mengerjakan. Kemudian berikutnya di sini memilih pengalaman belajar, itu belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses pengalaman sehingga siswa harus mendorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Kemudian yang ketiga itu menentukan
kegiatan belajar mengajar. Itu menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancangkan melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Ya, pendekatan kelompok seperti pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yaitu pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara berkelompok, baik kelompok besar ataupun kelompok kecil. Kemudian yang keempat ini menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Itu orang yang terlibat dalam proses pembelajaran itu berperan sebagai sumber belajar yang meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Agar guru dapat melaksanakan fungsi tugasnya secara maksimal, maka guru harus memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Kemudian yang kelima itu memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat itu dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut: keberagaman kemampuan intelektual siswa, jumlah dan keberagaman tujuan. Kemudian ini 6, ketersediaan fasilitas fisik. Kalau fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Itu fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, lain-lain. Dan guru siswa akan bekerja yang menggunakan bahan pelajaran yang menempatkan alat berdiskusi. Kemudian yang ketujuh di sini, perencanaan evaluasi dan mengembangkan prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengulangan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Saya kira cukup sekian. Adapun juga nanti tugas nanti saya akan jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.